Saat Iya. itu ada hukum Taurat nggak di zamannya Lot? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hal itu lazim dilakukan. Kenapa? Karena Iya, tidak ada biasa hukum aja. yang mengikat. Nah, demikian juga ya. Demikian juga kalau ada orang yang mengaku dia itu bertuhankan Tuhan yang punya Taurat. Taurat itu kan sudah dilayangkan sejak di zamannya Musa dong. Dan itu berlaku sampai di kita. Nah, tiba-tiba ada orang sudah ada Taurat tetapi dia tidak mematuhi hukum itu, artinya apa? Tidak mengenal Taurat. Tuhannya Oke. tidak memperkenalkan Taurat. Dia berarti tidak mengenal Tuhannya Musa. Itu maksudnya. Baru launching berarti ya. Iya, makanya saya bilang, kenapa? Ya dong, NKRI logikanya gitu. Kita main logika. Iya. Saya paling logikanya gitu. Kenapa dia B aja gitu kan? Melakukan hal yang seperti itu, sementara Taurat itu sudah ada gitu. Kenapa dia tidak mematuhi Taurat? Ya karena memang dia tidak beragama agama yang sebelumnya gitu loh. Dia tidak mengenal Taurat Musa. Dia tidak punya agama itu dan dia tidak mengenal Allahnya Musa. Itu ya kalau tidak ada hukumnya, ya itu normal bagi mereka yang seperti itu. Iya. Gitu. Daud aja dihukum sama Tuhan kan? Daud dihukum. Betul. Salomo dihukum, semuanya. Iya. Ya, yang melakukan kejahatan itu dihukum. Nggak boleh. Kan Daud berzina kan? Dengan si Berseba. Dia ini, dihukum kan sama Tuhan? Iya, dihukum. Bukan malah Tuhan membela ya? Tidak, justru diancam sama kamu haramkan, aku halalkan gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Justru Allah mengancam, kalau kamu tidak bertobat apa? Ku ambil istrimu itu ku kasih sama orang. Itu dia mengakui dosanya melalui Nathan. Itu kan dia ngaku dosa sama Nathan. Dia sebagai ini mengampuni dosanya Daud gitu. Daud itu mengaku dosa kepada Nathan, mengaku dosa kepada Allah melalui Nathan. Gitu, Nabi Nathan. Gitu. Jadi kenapa si seekor kera ini ya, si kera sakti ini ya, kita bilang kera sakti ya karena memang sakti banget nyibulnya. Gitu. Ahli nyibul. Iya, makanya si kera sakti ini benar-benar tidak mengenal Allah. Berarti sebelumnya dia mengenal apa dia? Tuhannya apa? Berhala. Sampai detik ini pun berhala, bukan Allahnya Musa, bukan Allahnya Daud. Ya kenapa? Karena dia tidak takluk dengan hukum Taurat. Semua hukum Taurat dilanggarnya. Ya kan? Ini kan jadi poinnya itu loh. NKRI ya, poinnya adalah dia tidak mengenal Allahnya Musa yang asli ya, bukan Musa KW, karena Musa juga ada yang KW. Kamu tahu Musa itu ada yang KW? Ya? Ada. Kamu tahu kan yang paling menggelikkan dari kisah Musa waktu mandi? Oh, batu. Ini Musa KW ini. Waduh. Ada, jadi memang dibikin Musa-Musaan itu ya, Salomo-Salomoan, Daud-Daudan. Ya, dia harus mengarang-arang seperti itu. Begitu. Jadi perlu kan kalau kita bicara Alkitab. Ini ya perlu sangat seru bicara Alkitab tuh keren. Bahkan tadi kita baca dari Kejadian sampai ke Wahyu, Ibrani, Yohanes ini paling gokil sih. Ayub, iya kan? Belum lagi kamu baca Mazmur 33 ayat 6. Jelas banget tinggalnya. Daud ini yang ngajarin, bukanlah? Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman dan oleh nafas. Tadi nafas dikatakan di Ayub 33 apa? Roh. Itu udah tertunggal banget itu.
Jadi Allah mencipta oleh firman, nafasnya, rohnya. Itu Tritunggal banget kan? Iya. Siapa yang nulis? Banget. Siapa yang nulis? Daud. Jadi tadi Musa, Ayub, Daud, Yesus, semua nabi-nabi dan firman itu sendiri menerangkan tentang Tritunggal. Nggak ada yang nggak Tritunggal, ya kan? Jadi kalau ada narasi orang Tritunggal baru gini, enggak loh, baca aja loh Jaburnya. Iya. Baca aja loh kitabnya Ayub. Karena istilah Tritunggal itu yang nggak ada, tapi secara formulanya banyak ya kan Kak? Bukan formula ya, Sang Tritunggal Maha Kudus itu ada dalam kekekalan. Kata atau istilah Tritunggal itu mungkin yang baru dinarasikan oleh Tertullianus, sama seperti Jakarta. Apakah Jakarta baru ada di tahun 1000 berapa? Apakah Jakarta ini baru ada gitu? Coba dulu disebut apa? Jayakarta, Sunda Kelapa, Batavia, ya kan? Jakartanya sendiri, kota ini sendiri sudah ada, tetapi nama Jakarta itu baru ada, istilah Jakarta itu yang baru, tetapi Jakartanya sudah ada dari dulu gitu. Seperti itu. Jadi demikian Tritunggal ya, ini analoginya saja. Demikian Tritunggal itu telah ada dalam kekekalan, istilahnya baru dicetuskan. Bukan bukan dicetuskan ya. Apalah itulah namanya, begitulah. Diistilahkan ya. Oke lah. Itu pengistilahannya yaitu baru diungkapkan oleh Tertullianus, tetapi Sang Tritunggal itu, ketritunggalan itu ya sudah ada dalam kekekalan. Itu tadi yang kamu baca tadi. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi Bapa dengan firman, dengan anak, sebelum dunia ini ada, itu sudah ada kan? Iya, sudah ada. Iya, rohnya juga sudah ada. Itu. Iya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau belajar, mau membuka diri kita, ya kita bisa memahami Sang Tritunggal itu sangat-sangat fundamental. Makanya banyak orang ya yang mengatakan bahwa Tritunggal itu ruwet atau apapun, ya karena kamu tidak belajar. Orang yang belajar kan seru. Bahkan kamu sampai apa ya, dikatakan takjub kan? Takjub. Sampai takjub. Yang tadi itu Abraham itu kan bersuka cita dikatakan. Iya nyambung tuh di Kejadian tadi. Iya, itu dari Kejadian sampai ke Yohanes. Jadi Yohanes jadi gini, Yesus itu kan dikatakan menggenapi semua apa yang tertulis dalam Mazmur Daud, Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, ya kan? Jadi Yesus itu sedang menjelaskan itu Kejadian, Yesus itu sedang menjelaskan Ayub, Yesus itu sedang menjelaskan apa yang ditulis Daud. Itu selama 3 tahun mengajar, dia menjelaskan itu, menjelaskan semua kitab Perjanjian Lama. Makanya kan, jangan sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu, tahu kan ayat itu? Matius berapa itu? Iya. Sebab orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Iya, betul. Oke, di situ dikatakan apa? Jangan sesat. Kamu tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kitab suci. Nah, kitab suci yang dibilang Yesus di situ itulah Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itu. Makanya orang-orang banyak yang nggak tahu kitab suci. Jadi Perjanjian Baru itu apa, Bunda? Perjanjian Baru itu penjelasan tentang kitab suci. Perjanjian Baru itu menjelaskan Perjanjian Lama. Itu penggenapan atau secara terangnya, karena Taurat itu kalau kamu baca Kolose 2 ayat berapa itu? Taurat itu hanya bayang-bayang. Kamu tahu bayang-bayang? Nih, kamu baca Kolose 2 ayat 16 sampai 17, coba baca. Kolose 2
ayat 16 sampai 17. Coba baca. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Iya itu hanya bayang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Ialah Kristus nih. Nih saya kasih kamu contoh ini. Ada bayangan gitu, gimana cara membentuk bayangan itu ya? Coba, kamu tahu bayangan itu kan karena ada objek, dia cahaya. Ini bicara tentang objek dan cahaya, baru terjadi bayangan, betul kan? Betul. Ini tuh keren banget saya. Nih, gimana ya? Kita matikan atau apa? Kamu lihat nih, kayak gini. Ini kamu lihat ada bayangan, ada bayangan ini. Ini nih. Ada. Yang hitam ini kan bayangan. Ya, karena ada pantulan cahaya lah maka bayangan ini ada. Ya. Betul. Jadi Taurat itu ini bayangannya aja. Cahaya yang memantul kepada suatu objek itu membentuk bayangan. Jadi kita bicara logika, ya. Nah, bayangan ini, nih, bayangan ini bisa ada karena ada objek yang dipantulkan oleh cahaya, kan? Gitu kan? Iya. Jadi Taurat itu baru bayangannya ini aja. Perjanjian baru itu adalah ini. Objek itu sendiri. Karena Taurat itu adalah bayang-bayang dan Injil itu adalah apa? Wujudnya. Sedang wujudnya adalah Kristus. Dan perlu cahaya kan? Supaya ada bayang-bayang itu perlu cahaya toh? Iya. Kalau kamu lihat, kalau cahayanya itu terang banget pas di atas kepalamu, bagaimana bayanganmu pukul 12 siang? Kecil. Ya kan? Karena makin fokus di situ. Tetapi kalau agak dia jauh sedikit begini, bayanganmu memanjang. Itu lebih apa lagi? Lebih apa ya? Tidak fokus tapi menyebar, lebih panjang. Nah itu logis nggak? Iya, logis kak. Itu jadi makanya kata per kata dalam kitab suci kamu harus takjub. Gimana cara Allah sampai bikin firman itu sedemikian logisnya di kepala kita. Coba, janganlah kamu menghukum dirimu dengan hal-hal yang katanya tentang makanan, kan Taurat, tentang bulan baru, perayaan-perayaan. Iya, hari Sabat. Itu hanya bayang-bayang, sedang wujudnya adalah Kristus. Gimana ada manusia bisa memikirkan hal ini? Ini hanya bisa dipikirkan Allah. Makanya saya katakan setiap kata di dalam Alkitab jangan pernah kalian sia-siakan. Karena saya selalu takjub dengan apapun yang Alkitab itu narasikan. Sekeren itu. Dia menyusunnya sangat sistematis. Loh, terlalu luar biasa betul kan? Sangat-sangat sistematis. Pada mulanya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 juga dengan narasi yang sama. Pada mulanya firman itu dijelaskan. Nah, lalu di Kolose berapa tadi? Wahyu berapa tadi? Wahyu yang mana kak? Wahyu 3 ayat 14. Nah, itu. Jadi sangat-sangat benar-benar sistematis. Bukan acak-acakan ya, kayak dongeng-dongeng yang nggak jelas itu gitu. Bukan ayat-ayat atas ayat bawah nggak nyambung. Jadi 5 bicara kelinci, 5 bicara bayang. Apa itu? Bingung. Iya, di atas lagi ngebahas Adam, tiba-tiba di bawahnya Israel. Makanya di mana ada, ya kan? Di mana ada ayat yang sesistematis ini? Sistematis sekali. Setiap kata itu saya selalu katakan, saya terlalu takjub. Benar-benar Allah itu mengilhami tulisan ini. Si penulis ini benar-benar diilhami Allah. Kan Musa kan yang menulis. Tetapi itu dari mana idenya? Dari Allah. Dari Allah.
Ya. Allah. Makanya saya tidak pernah menangkap, ya sampai Bang Yosef. Makanya saya tidak pernah menangkap Alkitab ini sebagai suatu perumpamaan, tetapi sebagai suatu pernyataan kebenaran. Gitu. Makanya kalau dikatakan dogma ini tidak penting, dogma tidak menyelamatkan, dogma menyelamatkan. Karena melalui dogma kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, apa katanya? Kita baru beroleh hidup kekal. Iya. Seperti itu. Makanya saya suka sekali mengajarkan ini tentang esensi dan energi. Ini tuh kalian harus belajar dari timur. Ini. Jadi kalau ada yang menolak Allah yang segini kerennya memperkenalkan dirinya sebagai Sang Tritunggal Maha Kudus, ya kalian ini sangat rugi menurut saya. Rugi sekali. Dan kalian, makanya tahu nggak kamu, kejadian kenapa ada umat-umat Oneness, ya karena dia tidak paham Tritunggal. Makanya dia pelipir terus itu ayat Alkitab. Sudah dijelaskan ya, aku bersama. Tapi dibilang, ya Bapak itu Tuhan Yesus. Kocak kan? Jadi makanya aku bilang, kekacauan yang terjadi itu ya karena tidak mau belajar. Gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau kamu tanyakan? Apa aja yang kamu tanyakan akan saya jawab. Tentang hal-hal yang bersifat dogmatis itu saya sangat-sangat suka. Ya, bahkan. Nah ini secara logika Kak, coba ya. Nah gini Kak, aku mau tanya ini, tapi kayaknya di luar Alkitab lah ya ini ya. Jadi gini Kak, andai ini kan tadi kita ngebahas Adam ya. Nah, andai manusia itu nggak jatuh dalam dosa, berarti kan manusia itu kan hidup abadi kan Kak. Nah tapi di sisi lain dikatakan bahwa manusia itu kan disuruh berkembang biak, berkuasa, Allah memberkati dan berkembang biak kan. Berkembang biak, penuhi bumi. Bertambah banyak. Bertambah itu sebenarnya yang benar. Karena nggak ada kucing itu punya cucu kucing. Beranak cucu. Jangan berkembang biak itu kayak, ya memang secara biologi dia kan memperbanyak keturunan, tetapi tidak narasi di Alkitab berkembang biak, tetapi beranak cucu. Nah, beranak cucu kan, penuhi bumi. Nah, jadi gimana ya kira-kira itu tuh kayak, apakah nggak penuh tuh, kayak bumi itu kan sesak jadinya. Padahal bumi yang di Taman Eden itu kan nggak bertambah ukurannya gitu. Bagaimana Kak? Kan manusia itu kan hidup abadi gitu kan, bertambah banyak terus, apa nggak sesak itu bumi Taman Eden? Apakah kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang mustahil bagi Allah? Iya. Nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perintah bertambah banyak, ya, beranak cucu dan bertambah banyaklah, ya, dalam keterikatan manusia dengan Allah yang tanpa dosa. Manusia itu pasti memiliki moral. Kan nggak ada acara poligamian. Ya kan? Betul tidak? Manusia itu hidupnya kudus. Berarti ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, yang dipikirkan manusia apakah ngewong terus? Meskipun perintah Allah adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Iya, memenuhi bumi. Iya, justru memang harus sampai penuh bumi ini, kan itu perintah Tuhan itu kan dipenuhi kan? Iya. Iya. Sekarang saya tanya kamu, adakah bumi ini menjadi padat ketika manusia itu tidak mengalami kematian? Makanya itu Kak aku nanya. Perintah Allah apa? Oke, penuhi bumi. Ya memang harus sampai penuh. Harus sampai penuh. Dan sekarang kalau kita lihat, siapa yang menerima Yesus? Maksudnya? Ya. Belum. Bukannya mayoritas ya? Kan? Berarti bumi yang baru dan langit yang baru itu berarti masih kosong banget. Gini Bang, coba kamu bayangkan, Kalimantan aja masih kosong loh. Iya kan?
Kalimantan tuh masih kosong. Jangan khawatir, karena Tapi Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita gitu. Manusia itu oke. nggak butuh lapangan pekerjaan kan untuk bertahan hidup ketika belum jatuh ke dalam dosa. Iya, Nggak perlu kan, nggak perlu macul kan. enggak perlu bersusah payah, enggak perlu. Iya. Nah, kalau kamu pikirkan, loh, nanti bumi ini sempit. Iya, kan kita kan hidup abadi bertambah banyak penuh dong itu, Kak. Oke. Kan kamu bayangkan ini kayak bumi itu kayak bulatan dan itu manusia semua. Kamu pernah Iya. dengar nggak yang dikatakan Yesus unta bisa masuk dalam jarum? Oh ya, oke. Apa Pernah. Bagaimana cara unta dimasukkan ke dalam jarum? Apakah untanya yang dikecilkan atau jarumnya yang dibesarkan? Kan itu kan kemungkinannya itu kan. Bicara logika. Iya kan? Kalau tidak untanya Untanya dikecilkan, jarumnya dibesarkan. jarumnya dibesarkan. Berarti bumi yang bulat ini pun mungkin tidak dibesarkan oleh Allah. Mungkin. Oh, iya, sangat mungkin. Atau manusianya, dikatakan di dalam Alkitab, manusia itu seperti belalang. Atau kita yang dikecilkan seperti belalang. Mustahil bagi Tuhan loh. Logikanya gitu kan? Oke. Logikanya Iya, itu aja tadi. Lubang jarum, unta masuk lubang jarum. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan pertanyaan ini, jawaban ini untuk pertanyaanmu. Ya kan? Karena pertanyaan itu pasti ada di dalam pikiran semua orang. Kalau seandainya tidak ada kematian, Iya, nggak jatuh dalam dosa ya nah kan? itu tadi. Pasti kita yang diabadi kan? Berarti Allah bisa membesarkan bumi ini, atau kamu yang dibikinnya jadi kicik-kicik kayak belalang. Ada ayatnya, ya kan? Dia yang bertahta di dalam bulatan, di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti, ada ayat. Nih, Itu perjanjian lama nggak sih, Kak? iya ya. Ayat yang mengatakan dia bertahta dalam bulatan bumi. Yesaya mungkin. Yesaya 40 ayat 22. Coba kamu baca. Iya kan? Yesaya berapa, Kak? 40 ayat 22. 40. Karena tidak Ayat ada yang 22. mustahil bagi Tuhan. Thank you, Kak. Oke, Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Nah, iya kan? Jadi gimana, Bun? Manusia itu banyak kali. Mungkin dikecilkannya kok jadi belalang. Atau mungkin dibesarkannya seperti lubang jarum sehingga unta bisa masuk. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Oke, nggak ada. Oke. Ayat unta masuk lewat jarum. Ini kamu baca. Dan ini beneran gitu. Matius 19 ayat 24. Coba baca. Matius 19 ayat 24 ya. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu ayat berikutnya. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lanjutkan. Terus. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kamu kan berpikir itu nggak mungkin, Kak, kalau semuanya manusia hidup padat kali. Mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Bagaimana kemungkinan itu dia lakukan? Kalau tidak membesarkan buminya, atau mengecilkan? Atau kita dikecilkan. Iya. Jadi kita bicara tentang peluang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul kan tadi? Ya kan? Bagi manusia tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Sama seperti halnya, mungkin nggak manusia itu, tanah itu dijadikan manusia? Bagi manusia, mungkin tidak tanah jadi manusia. Nggak mungkin bagi kita. Gimana pun ceritanya di pikiran manusia itu, cemana? Iya. Manusia dibentuk dari tanah itu cemana? Saya punya tanah, saya bikin jadi manusia. Itu tidak mungkin bagi manusia. Tetapi mungkin bagi
Allah. bagi Allah. Ya, seperti itu. Encus jadi tai bisa, kamu makan tai aja bisa, tapi kan kamu nggak mau. Iya. Gitu kan? Jangankan dulu ke Yesus ya, jadi tai. Kamu aja nelen tai bisa loh. Tapi kamu mau nggak? Nah, Tuhan Yesus juga tidak mau jadi tai. Kamu aja nggak mau Karena makan nggak ada tai, apalagi tujuannya. Yesus. Nih. Allah itu tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia, saya katakan. Untuk apa dia jadi tai? Biar apa? Biar apa jadi tai? Biarin. Lo kan gitu. Kamu bisa nggak nelan beling? Bisa. Tapi untuk apa? Bisa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan tolol dari dulu gitu loh. Makanya saya nggak heran ya, umat yang otaknya ini cuman sebagai aksesoris. Saya nggak kaget dengan bisa nggak Yesus jadi iblis? Kamu mau nggak jadi iblis? Kamu aja nggak mau jadi iblis kok. Tiba-tiba kamu nyuruh Tuhan Yesus jadi iblis. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi dia tidak pernah melawan sifatnya. Iya, atau melakukan yang sia-sia. Iya. Manusia aja tidak bisa melawan sifatnya. Makanya kalau kamu melawan sifatmu, kamu memberontak, betul nggak? Ketika kamu mencuri dirimu sendiri, karena kamu kan sifatnya baik. Manusia itu sifatnya baik. Ketika kamu mencuri, jantung kamu itu berdegup. Udah kayak alarm. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Pikiran kamu dan roh kamu itu mendebat kamu. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena memang bukan itu. Nuranimu sendiri itu mendebat dirimu. Aduh, takut kali aku nyuri. Itu. Ini membuktikan apa? Bahwa Taurat itu ada di dalam diri kamu, sekalipun kamu agama setan. Coba kamu buka. Ini membuktikan bahwa manusia itu ciptaan Yesus. Baca Roma 4. Roma 2 dari ayat 14 baca. Ini kena Roma 2 ayat 14 ya. Dari ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjutkan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Stop. Dan suara hati mereka. Stop. Dikatakan apa? Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, ada Taurat di dalam dirinya. Makanya ini semua makhluk-makhluk goib yang di bawah ini, yang tidak beragama Kristen, ini punya Taurat di dalam dirinya. Lanjutkan yang tadi, ulang dari itu. Ya. Dari ayat 15 ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Stop. Dikatakan apa? Pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kalau kamu berbuat baik kan pikiranmu membela. Bagus. Kalau kamu mencuri, jahat. Ini membuktikan kamu itu betul-betul ciptaan Yesus. Ada Taurat di dalam diri. Sekalipun bangsa-bangsa tidak mengenal Taurat, mengenal Injil. Itu makanya dikata kalau ada narasi agama mengajarkan baik, enggak, kamunya memang baik sejak semula. Yang mengajarkan kebaikan itu cuman kitab kami. Kitab orang lain nggak tahu aku. Karena kenapa orang bisa menulis yang hal-hal ajaran-ajaran baik? Karena itu buah pikiran dari manusia. Sebab manusia itu baik. Fitrahnya baik ya. Iya, itu kodratnya kita. Jadi ya, ketika kamu aja ketakutan loh. Kalau misalnya kamu membunuh orang, takut kan? Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat apa? Jangan membun-bun. Jangan membun-bun, jangan bersaksi dusta. Ketika kamu bohong aja kamu was-was. Nah, terus gimana Bun dengan orang yang dia bohong tuh kayak biasa Bun? Sudah tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Roh dia itu sudah mati.
hati-hati, roh kamu itu sudah mati. Makanya apa yang menguasainya? Roh jahat tadi. Roh jahat tadi itu sudah menguasai diri seseorang. Roh manusianya itu sudah mati. Makanya orang yang berdosa dikatakan mati. Makanya dia buat kejahatan. Tadinya kan rohnya ini kan sudah melemah ya. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, roh itu kan ada dalam Adam, kan Allah meniupkan nafasnya. Nah, roh ini lama-lama melemah, makanya manusia itu bisa tua, dosa, mati. Roh itu melemah di dalam kamu. Kan roh itu, Allah itu kan terang, Allah adalah roh. Terang itu sudah redup di dalam diri kamu. Makanya kamu itu dikatakan, ada ayat ini. Gelapnya kegelapan itu, orang yang berbuat kejahatan itu disebut gelap kan? Gelap. Kenapa? Karena roh itu, terang itu di dalam dirinya itu sudah redup dan mati. Makanya kamu gelap mata. Itu disebut gelap mata itu. Rohnya itu, roh manusia yang asli dari Allah itu sudah lama padam. Yang menguasainya adalah roh si jahat. Logis kan? Logis. Ini Alkitab yang ngomong. Ya, ada ayatnya tuh. Gelapnya kegelapan itu. Ya, kalau barang siapa berbuat jahat, gelap. Makanya kamu disebut anak-anak terang karena ada roh Allah yang menghidupi kamu. Makanya kita yang sudah percaya kepada Yesus, roh kita tadinya lemah. Dengan kita dibaptis, roh Allah itu menyemangati kita. Amin. Makanya dikatakan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Itulah yang menghidupkan kita. Makanya kita tadinya yang lurus ini baik, ya kan? Kita yang bersatu dengan Allah, kan nafasnya Allah itu ditiupkan kepada Adam, kuasa Roh Kudus itu, ya kan? Kita ini tadinya baik, lurus. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, kita lama-lama begini nih, melenceng dan akhirnya kembali menjadi tanah. Tadinya kita sudah mulia kan? Dari tanah, terus kita kan berdiri. Makanya manusia itu bahasa Yunani apa? Anthropos, berdiri tegak. Ilmu nih. Iya. Adam atau manusia itu coba bahasa Yunani. Anthropos, anu dan tropos. Jadi manusia yang berdiri tegak. Kamu itu tadinya begini. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, itu tegak berdiri. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, roh yang menopang itu kan redup-redup itu kan. Makanya manusia ketika berbuat dosa melenceng, meleset. Hamartia itu dosa. Dosa itu artinya melenceng. Lama-lama mati. Nah, itu tadi. Makanya orang yang berbuat jahat itu disebut gelap mata. Dia sudah mati rohnya. Mati nih rohnya itu. Nafas Allah itu sudah tidak ada lagi pada dirinya. Itu. Ini lagi bayi dulu. Adam mana pernah bayi, goblok. Orang ini bicara Adam kok tiba-tiba bayi. Siapa bapaknya Adam? Kau ini on kali. Simak makanya ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, apa lama-lama sakit, tua, mati kan? Gitu. Mati. Dan jadi saya kasih analogi gini. Kamu tahu tumbuhan? Sumber hidupnya dari tanah. Dari tanah ya. Tanah itu kan mengandung udara, air gitu kan. Kamu cabut ya. Kamu pisahkan dia dari sumber hidupnya. Apa yang terjadi? Masih segar saat itu. Masih segar. Dia butuh layu, kering dan mengering. Tadinya berdiri kan? Betul. Jadi manusia ini manusia ini kan dikatakan inilah surga tadi, menyatu dengan Allah. Ketika Adam diciptakan, ya dia bersatu dengan Allah yang adalah surga tadi. Ya, dia tidak mengalami kematian karena roh Allah terhubung dengan nafasnya Adam gitu. Begitu dia bikin dosa, tercerai. Makanya kenapa hubungan Allah itu disebut hubungan perkawinan, cerai. Terpisah itu kan, berpisah itu artinya kan cerai. Iya. Nah, begitu terpisah, kenapa Allah itu harus terpisah dari manusia? Allah itu sifatnya apa? Allah itu kudus.
Kalau ada dosa, dia tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Iya. Malah tidak berkompromi dengan dosa. Nah, makanya kan dikatakan dia terpisah. Seperti itu tadi. Nyampe kan logikanya? Iya. Seperti itu. Kamu pisahkan makhluk dari sumber hidupnya, mati. Sumber hidup kita siapa? Allah. Itu agama setan gimana? Mana ngerti dia menjelaskan gini? Tuhan kawin ya ngerti. Kenapa dia tidak mengerti tentang penciptaan seperti ini? Tidak mengerti tentang hakikatnya manusia. Ya karena setan itu tadi tidak menciptakan manusia. Setan kan tidak menciptakan manusia kan? Setan yang ngaku-ngaku Allah ini. Dia mana mengerti penciptaan? Dia tidak akan tahu itu. Makanya dibilangnya manusia dari lumpur. Padahal jelas-jelas Allah membentuk manusia dari lumpur. Tiba dari lumpur. Nah ini makanya saya bilang kalau Allah gampang sekali mengidentifikasi Tuhan palsu dengan Tuhan asli. Tuhan asli menciptakan. Tuhan betul. Mencipta artinya menghidupkan kan? Menghidupkan kan? Baiklah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia, menghidupkan. Coba Tuhan palsu ini, alias setan atau alias malaikat berdosa ini, alias berhala, alias ala bajakan ini. Coba, bisa nggak dia menghidupkan? Nggak bisa dia menghidupkan, omon-omon. Coba, sejak ada kamusnya itu, sejak ada buku diarinya itu, apa yang dia lakukan? Ada nggak dia membuktikan dia menghidupkan? Tetapi yang dilakukan Yesus membuktikan dia menghidupkan, betul nggak? Ya betul. Iya, kalau Allah kawini, karena ini yang tidak dimiliki iblis, menghidupkan. Menghidupkan ini nggak ada pada iblis. Kalau bikin mujizat itu, dukunnya Fir'aun aja bikin mujizat kok. Yang bikin ular-ular itu tongkat jadi ular. Iya kan? Kalau timbang mujizat Allah kici. Tapi menghidupkan itu tuh yang tidak bisa dilakukan. Saitone rojim. Allah KW alias malaikat berdosa alias setan alias Allah bangsa-bangsa alias berhala alias batu. Itu di dalam Alkitab loh. 1 Tawarik 6 ayat 26. Itu Allah bangsa-bangsa itu berhala. Tuhan-tuhan palsu itu banyak. 1 Korintus 8 ayat 1 Tawarik 16 ayat 26. Ada loh. Aku jelas. Batu itu berhala. Jelas ayat ini. Ini bicara tentang iman Kristen ya. Jangan ada yang tersinggung ya, yang bukan Kristen. Kamu harus tahu, kami sudah diajarkan, diantisipasi sama Allah palsu. Kami tuh 1 Tawarik berapa kak tadi? 16 ayat 26. 16 ayat 26. Iya kan? Iya kan Memet Sweetie. Kami tuh diajarkan ya L01. Kami tuh disuruh waspada. Baca. Iya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Iya, Allah bangsa-bangsa berhala. Coba kamu baca Ulangan 13 ayat 1. Ulangan 13 ayat 1. Ayat 1 sampai 3.